Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani, NPM 247544040 dari kelas 4B. Halo semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan refleksi kritis terhadap materi bab 5 tentang akuntansi pendapatan dan persediaan dalam usaha peternakan dari buku ajar yang telah kita pelajari. Refleksi ini tidak sekedar meringkas teori, melainkan menguraikan secara sistematis dan analitis bagaimana transformasi biologis dalam ekosistem agrikultur menentang batas kritis konvensional akuntansi keuangan. Kita akan membedah ketegangan konseptual antara pengakuan nilai wajar berbasis PSAK 241 dengan prinsip realisasi pendapatan yang diatur dalam PSAK 115. Melalui pemaparan ini, saya mengajak kita semua untuk melihat laporan keuangan peternakan dengan kacamata yang lebih kritis dan skeptis secara profesional. Mari kita mulai dengan konsep utama. Karakteristik paling unik dalam akuntansi peternakan adalah perbedaan aset hidup yang mengalami transformasi biologis. Pada bab 5, persediaan hasil peternakan seperti telur, susu, hingga hewan yang siap dijual diukur pada metode fair value less cost to sell atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada saat titik panen atau setiap akhir periode pelaporan keuangan. Pendekatan PSAK 241 ini secara radikal menggeser paradigma biaya historis konvensional. Mengapa? Karena dalam industri manufaktur atau retail biasa, nilai persediaan ditentukan oleh akumulasi biaya historis masa lalu. Namun, dalam peternakan, nilai ekonomi ditentukan oleh kondisi pasar real time saat panen terjadi. Titik panen menjadi momen krusial di mana aset biologis resmi direklasifikasi menjadi akun persediaan. Melalui metode ini, laporan keuangan berupaya mencerminkan realitas ekonomi yang lebih relevan dan andal secara seketika. Melalui pembelajaran bab ini, saya memperoleh wawasan baru yang sangat fundamental mengenai konsep laba biologis. Secara analitis, proses ilmiah seperti kelahiran anak sapi, seperti pada kasus 5.3 di buku ajar, atau penambahan bobot ternak yang belum dipotong diakui langsung sebagai keuntungan biologis pada laporan laba rugi periode berjalan. Ini adalah hal yang luar biasa yang sekaligus menantang. Kita mengakui laba atas laba sebuah proses alamiah sebelum terjadinya transaksi penjualan komersial. Laba biologis di sini tidak sebagai indikator kinerja pertumbuhan non-cash. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan harga pasar, seperti pada kasus 5.5, perusahaan harus segera mengakui kerugian biologis tanpa menundanya. Konsep ini memberikan cara pandang baru bahwa akuntansi modern dituntut untuk fluktuasi pasar yang volatil secara transparan, bukan sekedar hanya mencatat transaksi masa lalu. Bagaimana materi ini berkoneksi dengan praktik nyata dan keahlian kita? Disinilah pentingnya integrasi keputusan manajerial dengan kebijakan akuntansi. Pertama, mengenai metode penilaian persediaan. Pemilihan metode FIFO versus rata-rata tertimbang atau average untuk pakan ternak memiliki implikasi dan nilai yang sangat besar, seperti yang dianalisis dalam kasus 5.10. Di dalam kondisi
inflasi harga pasar, metode FIFO akan menghasilkan biaya pakan yang lebih rendah sehingga menggelembungkan laba bersih yang dilaporkan. Kedua, sebagai calon akuntan atau manajer keuangan, kita harus menyadari tingginya nilai laba biologis yang dilaporkan di atas kertas seringkali tidak diikuti adanya ketersediaan likuiditas kas di lapangan. Kita dituntut memiliki keahlian analisis rasio keuangan yang lebih mendalam agar tidak salah menilai solvabilitas dan kemampuan bayar jangka pendek dari perusahaan peternakan. Sebagai kesimpulan, akuntansi peternakan adalah seni penyeimbang antara akuntansi masa depan dan objektivitas masa kini. Kita membutuhkan PSAK 241 yang menjadikan relevansi nilai wajar dari pertumbuhan biologis, dan kita juga membutuhkan kedisiplinan PSAK 115 untuk memvalidasi kapan kas tersebut benar-benar terrealisasi. Keandalan laporan keuangan peternakan terletak pada harmoni kedua standar ini. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan untuk tugas video kali ini. Semoga wawasan analitis ini dapat memperluas khazanah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.